Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kang Mas, siapa yang lebih akan sayang? Aku atau istri pertamamu yang tak berguna itu? Sebulir air mata jatuh membasahi pipi mulus Rengganis. Ia tak paham mengapa hatinya bersedih mendengar obrolan mesra dari balik kamar sana. Suara seorang wanita yang tengah bermanja dengan seorang lelaki. Ganis, kamu sedang apa di sini, Nduk? Mak Wanti mendekati putrinya yang menatap lurus pada sebuah ruangan. Batin Mak Wanti turut merasa perih melihat air mata yang perlahan menetes dari pelupuk mata Rengganis. Rengganis memang kehilangan ingatannya, namun tidak dengan hatinya. Heh, Mak Wanti, bawa jauh-jauh wanita gila itu dari sebelah kamarku. Mau mengganggu kami tidur kalian, hah? Mak Wanti terkesiap mendengar teriakan Arum yang entah sejak kapan melongokkan kepalanya di jendela. Lantas mengusir Mak Wanti dan Rengganis, madunya. Ganis, ayo Nduk. Rengganis tak menghiraukan ajakan emaknya. Ia tetap bergeming di tempat dengan tatapan nyalang, menatap tajam Arum yang masih berdiri di balik jendela kamar. Hei wanita gila, berani kamu ya menantangku? Bentak Arum tak terima mendapat tatapan tajam yang seolah menantang dari istri pertama suaminya itu. Jaga ucapanmu, Nyonya. Bagaimanapun juga, Rengganis adalah kakak madumu, istri pertama suami Nyonya. Balas Mak Wanti tak tahan mendengar cacian kasar dari mulut Arum. Cuy, babu, beraninya kamu menantangku. Kakak madu. Ingat Mak Wanti, status Rengganis sangatlah berbeda jauh denganku. Meski dia istri pertama suamiku, tapi Rengganis tetaplah anak seorang babu. Beraninya kamu menyamakannya denganku. Tidakkah kamu melihat kondisi anakmu sekarang? Hah? Sudah jadi gila dia. Mak Wanti semakin terbakar api emosi. Jika bukan karena statusnya yang hanya seorang pelayan, pastilah ia sudah menyumpal mulut Arum dengan batu yang sangat besar. Tidakkah kalian melihat ini sudah malam? Kenapa harus ribut-ribut seperti ini? Mak Wanti, sebaiknya cepat bawa Ganis masuk ke dalam kamarnya. Di luar terlalu dingin, tidak baik untuk kesehatannya, atau dia akan semakin bertambah parah. Lagi, air mata mengalir pelan, membasahi pipi Rengganis yang bahkan belum kering oleh bekas air matanya tadi. Kesedihan menyeruak begitu saja di dalam relung hatinya, melihat sosok lelaki bertubuh gagah di belakang Arum. Tanpa kata lagi, Mak Wanti segera meraih tubuh Rengganis yang masih terpaku bak patung, menuntun langkah putrinya itu, meninggalkan kediaman utama keluarga Sutaji menuju rumah belakang tempat mereka tinggal. Kang Mas, tidakkah kamu melihat tatapan jahat Mbak Ganis tadi? Jika bukan karena dia yang memulai, pastilah tidak mungkin aku marah-marah seperti tadi. Arum kelabakan, takut jika suaminya itu akan marah. Lantaran ia yang sempat kehilangan kontrol emosinya dan mengatai Rengganis wanita gila. Jadilah kini ia mulai merayu Sutaji, suaminya. Dinda, jangan lagi memaki Ganis seperti itu. Bagaimanapun juga, Rengganis masihlah istriku. Arum mencepik kesal, tak suka ketika Sutaji masih menyebut Rengganis sebagai istri. Namun sikap kesalnya segera ia tutupi dengan senyuman manja, dengan kembali merayu Sutaji. Sudahlah Kang Mas, jangan membicarakan Mbak Ganis lagi. Apa Kang Mas akan mengacukanku begitu saja malam ini? Sutaji yang termakan rayuan Arum
segera membopong tubuh istri keduanya itu, membaringkan tubuh Arum dengan lembut di atas dipan, lalu melangkah menuju jendela menutupnya. Hingga tak lama kemudian terdengar suara tawa dari dalam sana. Paginya, Mak Wanti membelai lembut rambut hitam panjang milik Rengganis sembari terus berceloteh tentang masa kecil Rengganis, memancing ingatan wanita itu agar kembali sadar. Namun Rengganis tetap diam, pandangan matanya menerawang jauh ke depan sana dengan tatapan kosong. Rengganis masih tetap linglung. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Nduk?" ucap Mak Wanti pelan. Diusapnya kemudian sudut matanya yang mulai berair. "Tak usahlah kamu tangisi kondisi anakmu ini, Mak Wanti. Atau nanti kamu juga bisa jadi gila sepertinya." Mak Wanti refleks menoleh pada Arum yang tiba saja muncul sembari mencaci makinya. "Untuk apa Nyonya datang kemari?" ketus Mak Wanti, sedikit heran melihat Arum menginjakan kakinya di rumah belakang. "Untuk apa? Jangan lupa, jika rumah belakang ini pun juga rumah suamiku," balas Arum tak kalah sengit. "Apa Nyonya datang karena juga ingin tinggal di rumah ini?" Kali ini Mak Wanti berusaha berucap dengan nada yang dibuat setenang mungkin, namun dengan perkataan pedas yang tentunya akan memancing kemarahan Arum. "Apa kamu bilang? Dasar babu kurang ajar." Arum kepalang emosi. Diangkatnya sebelah tangannya, kemudian hendak menampar Mak Wanti. Namun gerakan tangan Arum berhenti, melayang di udara, ketika Rengganis berhasil mencekal pergelangan tangannya. Sebuah hal yang kemudian membuat Arum dan Mak Wanti sama-sama membelalakan lebar kedua mata mereka, terkejut. Mungkinkah Rengganis telah sadar? Batin Arum ketar-ketir, melihat perubahan drastis pada diri Rengganis. Ia takut jika Rengganis kembali sadar, maka pastilah posisinya akan terancam. Arum tahu betul jika Sutaji masih sangat mencintai istri pertamanya itu. Bahkan cinta Sutaji untuknya tak sebesar untuk Rengganis. Oleh karena itu pula lah Sutaji masih mempertahankan Rengganis di sisinya hingga kini. Karena dalam lubuk hati terdalam Sutaji, ia masih berharap Rengganis akan kembali normal. Sudah cukup Arum, istri muda tak akan selalu menang melawan istri pertama. Setidaknya itu yang akan terjadi dalam kisahku nanti. Jangan kamu pikir aku akan mudah tertindas oleh wanita sepertimu. Ingat posisimu yang hanya istri kedua suamiku. Aku masih berada satu langkah di depanmu, Arum. Arum terpaku dengan mulut sedikit mengangah, seakan tak percaya dengan perlawanan istri tua suaminya itu. "Rengganis, kamu..." "Panggil aku Mbak Ganis." Arum tersentak, kaget. Ucapan wanita muda itu pun terhenti sebelum ia sempat menyelesaikannya. Ketika Rengganis tiba-tiba menyela ucapannya dengan bentakan keras. Detik kemudian tubuh Arum terhuyung, kala Rengganis menghempaskan pergelangan tangan Arum yang masih dicengkramnya sejak tadi. Kesal, Arum melangkah pergi sembari menghentak-hentakan kakinya. Ditolehnya sekilas Rengganis yang masih berdiri di tempat yang sama. "Nduk, kamu sudah sadar, Nduk?" tanya Mak Wanti setelah kepergian Arum. "Sadar, memangnya apa yang sudah terjadi pada aku, Mak?" Mak Wanti terdiam, bingung harus menjawab apa akan pertanyaan putrinya itu. Tak mungkin ia berkata terus terang perihal Rengganis yang tiba-tiba berubah linglung akhir-akhir ini. "Aku senang kamu kembali seperti dulu," ucap Sutaji masih menatap tak percaya pada istri pertamanya itu. "Benarkah Kang Mas? Aku juga senang Kang Mas tetap menerima aku," balas Rengganis sembari menggenggam lembut tangan Sutaji, suaminya. "Kang Mas masih mencintaiku kan?" Sengaja Rengganis semakin mengeraskan volume suaranya melihat kedatangan Arum yang berjalan tergesa menghampirinya dan Sutaji yang tengah duduk berdua di teras rumah.
Tentu saja Kang Mas masih mencintai Dinda. Jawab Sutaji mantap. Apa-apaan ini Kang Mas? Mengapa semua barangku dipindahkan dari kamarku? Arum langsung berteriak keras setibanya di hadapan Sutaji. Detik kemudian dengan dada naik turun menahan amarah ditatapnya Rengganis tajam. Kamarmu? Apa kamu yakin kamar itu kamarmu? Rengganis menjawab enteng, kemudian tersenyum sinis melihat api kemarahan di wajah madunya itu. Kang Mas, Arum mengalihkan tatapannya pada Sutaji, memanggil suaminya itu dengan nada merengek manja. Sudahlah Arum, jangan mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Kamar itu adalah milik Rengganis sejak awal dan kamu hanya menempatinya untuk sementara waktu. Kini kamu sudah harus kembali pindah karena Rengganis akan kembali tinggal di kamarnya. Rengganis kembali tersenyum sinis, namun kali ini sembari bangkit berdiri menghampiri Arum yang masih menatap nanar suaminya. Merasa tak percaya dengan perubahan 180 derajat suaminya itu. Sudah kubilang padamu, tak akan ada lagi cerita istri muda selalu menang. Bisik Rengganis tepat di telinga Arum. Arum mengepalkan kedua tangannya, kesal, kemudian melenggang pergi tanpa kata. Rengganis tersenyum licik, melihat kepergian Arum dengan wajah kesal. Sekelebat ingatan perlahan muncul di benaknya, ingatan tentang kejadian yang telah berlalu. Flashback. Rengganis, apa kamu yakin, Dok? Rengganis mengangguk pelan dengan tatapan mata penuh keyakinan. Tak ada sedikit pun keraguan di sorot matanya. Aku tak rela, Mak. Aku sungguh tak rela melihat suamiku berbagi hati. Rengganis berucap lirih, wajahnya seketika berubah sendu ketika mengingat suaminya yang baru saja menikahi seorang gadis muda keturunan bangsawan. Pikirkanlah lagi Rengganis. Ingat konsekuensi yang akan kamu tunggu nanti. Tutur wanita tua di hadapannya. Aku pasti bisa menyelesaikan ritualku, Mak. Aku yakin dengan hal itu. Lakukan saja, Mak. Jangan ragu. Tepat hari ke-100 nanti, jiwaku pastilah sudah akan kembali ke dalam ragaku. Mak Kenti tersenyum ketir melihat tekad bulat wanita muda di hadapannya. Seorang istri yang rela melakukan apa saja demi mendapat cinta suaminya kembali. Ganis, dengarkan sekali lagi ucapanku, Nduk. Saat jiwamu telah keluar dari ragamu, kamu akan berubah seperti orang kurang, setengah linglung. Jiwamu harus berusaha sekeras mungkin. Tepat di hari ke-100 nanti, ritualmu haruslah sudah usai, agar jiwamu bisa kembali ke dalam ragamu. Karena jika tidak, kamu akan selamanya menjadi orang kurang waras. Mak Kenti berusaha sekali lagi mengingatkan Rengganis. Namun apapun kata yang diutarakannya sama sekali tak mampu menggoyahkan keteguhan hati Rengganis. Mak Kenti hanya merasa takut jika Rengganis tak mampu menyelesaikan ritualnya. Tenanglah, Mak, aku pasti bisa. Lagi pula hanya ini satu-satunya cara untuk merebut Kang Sutaji. Wanita itu, dia sudah memelet suamiku. Aku harus mengalahkan ilmu pelet Arum. Aku tak ingin berakhir dicampakkan, Mak. Bukankah dengan ini, ilmu pelet milik Arum tak akan lagi mempan pada suamiku? Arum sudah bermain curang, maka aku pun juga akan membalasnya dengan cara yang sama. Biarlah dia tersenyum lebih dulu karena melihatku linglung nantinya. Tapi setelah itu, akan kupastikan dia menangis setelahnya. Arum ngacak-ngacak di kamar barunya. Diusirnya semua pelayan yang tadi membantunya membereskan semua barangnya yang baru dipindahkan. Tidak beres, ada yang tidak beres. Mengapa ilmu peletku tak lagi mempan? Mengapa pula Rengganis tiba-tiba sadar setelah linglung tanpa sebab yang jelas? Arum berteriak pelan dengan suara tertahan. Setelah sebelumnya berbicara sendiri, bergumam. Tidak, aku tidak boleh kalah begitu saja. Sudah susah payah aku meminta bantuan Ki Darsono
untuk memelet Kang Sutaji. Aku harus meminta bantuan lagi pada Ki Darsono. Harus. Arum kembali bergumam pada dirinya sendiri, menyusun rencana untuk mengalahkan Rengganis. Arum berjalan mengendap-endap di kesunyian malam dengan memakai tudung putih sebagai penutup kepala. Diliriknya kanan kiri sekilas. Detik kemudian kembali melanjutkan langkah ketika dirasa keadaan aman. Kereta kuda pun melaju pelan di jalanan setelah Arum naik ke atasnya, menuju sebuah rumah berdinding gedek. Rumah yang begitu kental dengan kesan mistis, rumah Ki Darsono. Setibanya Arum di rumah Ki Darsono, wanita muda itu lantas segera turun dan mengetuk pintunya pelan. Dan Arum, ucap Ki Darsono usai membuka pintu dan melihat kedatangan Arum. Aku butuh bantuanmu sekali lagi, Ki. Masuklah, Den. Arum melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah dukun tersohor di wilayahnya itu. Aroma khas dupa dan bau kemenyan yang bercampur dengan harum bunga segera menyeruak di indera penciuman. Duduklah, Den Ayu. Tanpa banyak bertanya, Arum lantas mengikuti perintah Ki Darsono untuk duduk berhadapan dengan lelaki tua yang berprofesi sebagai dukun itu. Sedetik kemudian Arum tersentak kala Ki Darsono mengulurkan sebelah tangannya pada kening Arum. Terasa begitu sakit kala tangan keriput Ki Darsono menyentuh keningnya. Arum mengeram dengan suara tertahan, menahan sakit yang tiba-tiba muncul. Namun tak lama kemudian menghilang kala Ki Darsono menarik kembali tangannya. Ada apa, Ki? Kamu kemari karena ini kan? Kedua bola mata Arum terbelalak lebar melihat sesuatu di tangan Ki Darsono. Itu kan? Benar, Arum. Ini adalah susuk kembang kantil yang kemarin kupasang di wajahmu. Kenapa bisa berubah menjadi hitam, Ki? Karena susukmu telah dikalahkan. Dikalahkan? Apa mungkin Rengganis? Dugaanmu sangat tepat. Istri pertama suamimu itu memiliki susuk pengikat jiwa. Yang jelas bukan tandingan susukmu ini. Kalau begitu, berikan aku susuk yang jauh lebih kuat dari punyanya Rengganis, Ki. Tidak ada susuk yang mampu mengalahkan susuk milik Rengganis, Arum. Susuknya adalah susuk terkuat. Kalau begitu, aku harus bagaimana, Ki? Aku tidak mungkin kalah begitu saja, kan? Arum menatap nanar pada Ki Darsono dengan tatapan mata penuh dengan keputusasaan. Kemudian menundukkan kepalanya pasrah. Arum terlalu takut kehilangan cinta Sutaji, suaminya. Hal itu pula lah yang membuatnya nekat memilih jalan yang salah, karena ia tak pernah bisa meraih hati Sutaji sejak dulu. Arum telah tergila-gila pada Sutaji, bahkan sejak lelaki itu masih bujang. Hingga akhirnya Arum kalap ketika mengetahui lelaki pujaan hatinya itu mempersunting wanita lain untuk dijadikan istrinya. Terlebih lagi setelah Arum tahu siapa wanita yang dengan mudahnya mampu menaklukkan hati Sutaji dan mengalahkan dirinya. Rengganis, seorang gadis dari kasta rendah yang berstatus anak seorang pelayan di kediaman Sutaji. Masih ada cara lain, Arum. Jangan putus asa. Arum refleks mendongakkan kepalanya setelah mendengar ucapan Ki Darsono. Cara apa itu, Ki? Ki Darsono maju mendekat, membisikkan sesuatu di telinga Arum yang kemudian membuat kedua bola mata Arum terbelalak lebar. Kaget. Namun detik kemudian tersungging senyum licik terpancar di wajah Arum. Lalu mengangguk pelan menyetujui usulan lelaki tua di hadapannya. Sementara di kediaman Sutaji, seorang pelayan berlari tergesa menuju kamar utama yang dihuni Sutaji dan Rengganis. Lalu mengetuk pintunya pelan berkali-kali. Ada apa? Tanya Rengganis usai membukakan pintu. Mak Wati, Den. Ada apa dengan emak? Mak Wati kejang-kejang. Rengganis terkesiap kaget, kemudian berlari menuju rumah belakang tempat emaknya tinggal, dengan diikuti Sutaji dan pelayan yang tadi memberinya informasi. Mak,
Jerit Rengganis yang kemudian membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Ditatapnya nanar tubuh emaknya yang telah gosong dan mengeluarkan asap mengepul. Apa yang terjadi pada Mak Wanti? Tanya Sutaji pada semua pelayan yang berada di sana. Kami tak tahu Tuan. Hanya saja tadi tiba-tiba Mak Wanti kejang-kejang. Lalu saat kami sentuh tubuhnya terasa sangat panas hingga menjadi seperti ini. Rengganis jatuh pingsan, tak kuasa melihat kondisi Mak Wanti yang begitu mengenaskan. Pagi harinya, celaka Tuan, celaka. Sutaji dan seluruh orang yang tengah berkerumun untuk mengurus jasad Mak Wanti refleks menoleh ketika dikejutkan dengan kedatangan seseorang lelaki tua yang cukup tersohor namanya di wilayah mereka. Begitupun dengan Rengganis dan Arum yang juga ikut menoleh bersamaan. Apa maksudmu Ki Darsono? Tanya Sutaji heran. Maafkan kelancanganku ini Tuan, tapi aku merasa ada yang tidak beres dengan rumah Tuan Sutaji. Semua orang berpandangan heran, kemudian celingukan mengintip setiap celah rumah Sutaji. Penasaran dengan apa yang dimaksud aneh oleh Ki Darsono. Sebuah hal yang justru sangat berbeda jauh dengan Arum. Ia justru tersenyum licik melihat sekutunya itu bereaksi. Katakan Ki, Tita Sutaji semakin penasaran. Saya awalnya sama sekali tak mengira jika akan merasakan aura jahat ketika datang melayat kemari. Tapi saya tidak bisa tinggal diam saja melihat ada yang tengah mencoba berbuat jahat pada Tuan. Sutaji mengernyitkan keningnya, bingung dengan maksud ucapan Ki Darsono. Apakah mayat Mak Wanti kosong dan berasap? Hening. Semua orang terdiam, tak ada yang berani menjawab lantaran merasa sungkan pada Rengganis. Saya pikir kebungkaman kalian semua adalah jawabannya. Mak Wanti telah mendalami ilmu hitam untuk sebuah tujuan tertentu. Yang jelas tujuannya tentulah akan sangat merugikan Tuan Sutaji. Tutur Ki Darsono kemudian dengan suara lantang. Lancang, beraninya kamu mengatakan hal buruk tentang emakku. Rengganis murka, ia tak terima emaknya dituduh sedemikian rupa. Terlebih dengan tudingan yang sangat terlampau keji. Kalau begitu, apa dan Rengganis bisa menjelaskan mengapa Mak Wanti tiba-tiba meninggal secara mengenaskan seperti ini? Itu karena Mak Wanti telah melanggar pantangannya, Den. Coba pikirkan perkataanku itu, Tuan Sutaji. Apa Tuan tidak merasa heran mengapa dan Rengganis tiba-tiba gila dan sembuh secara ajaib? Semua itu karena sebenarnya ia telah bersekutu dengan emaknya. Mereka telah melakukan ritual gaib Tuan. Namun di luar dugaan, Mak Wanti justru melanggar pantangannya sendiri, yang kemudian membuatnya jadi seperti ini. Berhati-hatilah Tuan, wanita ini memiliki niat jahat padamu. Dia berencana untuk menguasai seluruh hartamu sendirian. Rengganis yang semula duduk pun bangkit berdiri. Ditatapnya tajam Ki Darsono yang berdiri tak jauh darinya. Jangan sembarangan bicara kamu, Ki Darsono. Maafkan aku dan Rengganis, tapi kamu tak bisa lagi menyembunyikan kejahatanmu setelah ini. Sanggah Ki Darsono. Apa kamu memiliki bukti Ki Darsono? Karena jika tidak, maka aku tak akan segan untuk memenggal kepalamu karena telah menuduh istriku. Timpal Sutaji. Bukti itu akan kita dapatkan jika istrimu bersedia membuktikannya, Tuan. Ki Darsono mengeluarkan sesuatu dari celah bajunya. Sebuah buntalan kecil yang kemudian dibukanya untuk ditunjukkan pada semua orang. Bunga kantil. Kedua mata Rengganis otomatis terbelalak lebar melihat bunga kantil yang dibawa Ki Darsono. Kelemahannya. Sesuatu yang menjadi pantangannya usai ritual susuk pengikat jiwa yang dijalaninya. Ia dilarang menyentuh apalagi memakan bunga kantil. Karena susuk yang dikalahkannya dulu adalah susuk bunga kantil. Sebuah hal yang kemudian menjadi pantangan bagi dirinya.
Ambillah bunga kantil ini Den Rengganis. Ki Darsono maju selangkah mendekat pada Rengganis yang menatapnya penuh was-was. Kemudian disodorkannya bunga kantil di genggamannya pada Rengganis. Jangan ketipu Kang Mas. Kang Mas pasti tahu betul siapa Ki Darsono. Dia orang sakti. Bisa saja bunga kantil itu telah diberikan sesuatu, sehingga aku akan mengalami hal buruk ketika menyentuhnya nanti. Rengganis mencoba berkelit, berkilah, dadanya berdebar tak karuan. Takut jika Sutaji akan percaya pada ucapan Ki Darsono. Jangan mencari alasan, Den. Tegas Ki Darsono sembari tersenyum miring. Apa tujuanmu melakukan ini, Ki? Tanya Rengganis dengan nada tinggi, penuh kemurkaan. Tujuan saya hanya satu, Den. Menghentikan kejahatan Den Rengganis. Rengganis berdecak lirih, kemudian tertawa pelan. Ditatapnya Ki Darsono dan Arum bergantian. Ia paham betul jika Ki Darsono telah berkomplot dengan Arum sejak awal. Kejahatan, kamu bilang, Ki? Lalu apa sekutumu itu tidak melakukan kejahatan? Arum terbelalak lebar ketika Rengganis tanpa basa-basi lagi langsung menunjuk tepat ke arah mukanya ketika membicarakan sekutu pada Ki Darsono. Jangan ngawur kamu, Mbak Ganis. Sekutu? Sekutu apa yang kamu maksud? Arum bangkit berdiri. Ia yang sejak tadi hanya diam menyimak akhirnya mulai ikut angkat suara. Hentikan! Ada apa sebenarnya ini? Rengganis, Arum. Sutaji mulai terpancing emosinya. Ditatapinya kedua istrinya dengan pandangan penuh tanya sekaligus murka, lantaran membuat kekacauan di hadapan seluruh orang. Aku bicara kebenaran, Kang Mas. Mereka telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku. Rengganis berbicara sembari menatap suaminya penuh iba, berharap sang suami akan luluh melihatnya. Halah, tidak perlu bertele-tele, Mbak Ganis. Sentuh saja bunga kantil itu. Buktikan jika dirimu memang tidak bersalah. Mudah kan? Arum melangkah maju mendekati pada Ki Darsono, lalu meminta bunga kantil di tangan Ki Darsono. Sesungging senyum penuh kelicikan nampak di bibirnya yang kemudian mendekat pada Rengganis sembari membawa bunga kantil di hadapannya. Ayo ambil bunga kantil ini, Mbak. Jangan kamu kira aku wanita bodoh, Arum. Desis Rengganis lirih, kemudian melangkah menjauhi Arum, kemudian mendekat pada jenazah emaknya yang telah terbujur kaku. Lihat, Arum, lihat emakku baik-baik saja. Bukankah semua ini hasil perbuatanmu bersama dengan sekutumu itu, kan? Arum dan Ki Darsono saling menatap heran. Namun kemudian secepat kilat kembali memasang raut muka biasa, menutupi kepanikan mereka. Jangan menuduh tanpa alasan, Mbak. Kamu pasti melakukan ini hanya untuk berkilah, menghindari perkataan Ki Darsono, bukan? Rengganis tertawa sinis, melihat sorot gugup dan takut di mata Arum ketika berbicara. Jelas Arumlah kini yang tengah berusaha menjebaknya. Aku akan mengambil bunga kantil itu, Arum, dengan senang hati. Asalkan kamu bersedia menyentuh jasad emakku. Tegas Rengganis. Sedangkan Arum justru tersenyum sinis, meremehkan tantangan Rengganis. Ia tak sadar dengan raut wajah Ki Darsono yang berubah panik. Dan Arum, tunggu dulu, Den. Cegah Ki Darsono saat Arum hendak melangkah maju mendekati jenazah Mak Wanti. Kenapa, Ki? Sentak Rengganis membuat Ki Darsono terdiam. Bingung lantaran ia belum menjelaskan pantangan bagi Arum. Ya, Arum tidak diperbolehkan menyentuh jenazah Mak Wanti. Seusai ritual ilmu hitamnya yang menyantet Mak Wanti hingga tewas. Ayo Arum, sentuh jenazah emakku. Buktikan jika memang tak ada rasa takut di wajahmu ketika menyentuhnya. Karena jika kamu takut, maka benar sudah dugaanku, kamulah pembunuh emakku. Rengganis sengaja berkuar-kuar memancing Arum. Awalnya ia hanya berniat menggertak Arum, namun ia tak pernah menyangka jika ternyata Arum belum mengetahui pantangan bagi dirinya.
Arum justru dengan percaya diri, sembari memasang senyum yang terus mengembang di bibirnya, semakin melangkah maju mendekat pada jenazah Mak Wanti. Sementara Ki Darsono menjadi panik, raut mukanya merah padam, menahan amarah, melihat kecerobohan Arum yang sama sekali tidak mengerti kode darinya agar tak terpancing dengan ucapan Rengganis. "Lihat ini Mbak Ganis, tentu saja bukan aku yang membu." Ucapan Arum terhenti sebelum tangannya yang terjulur menyentuh jenazah Mak Wanti refleks ditariknya. Arum kalang kabut, dikipas-kipasnya tangan yang tiba-tiba melepuh tanpa sebab, terbakar. Semua mata memandang heran dan ngeri melihat luka bakar di tangan Arum yang kemudian secara perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. "Kenapa ini, Ki? Ada apa dengan tubuhku?" Arum berteriak sembari meliuk-liukan tubuhnya yang kepanasan. Ditatapinya satu persatu seluruh wajah yang berdiri di sana, mencari keberadaan Ki Darsono. Namun nihil, Ki Darsono tak ada di sana. Ia menghilang begitu saja. Ki Darsono telah melipir pergi tanpa disadari oleh siapapun. Ia melangkah diam-diam ketika perhatian semua orang tertuju pada Arum dan berjalan mendekati jenazah Mak Wanti. Tentu Ki Darsono telah kabur terlebih dahulu melihat kecerobohan Arum. Ia tak ingin ikut menanggung akibat dari perbuatan mereka. "Ki Darsono, kurang ajar kamu. Kamu sekarang pergi meninggalkanku, hah?" Arum semakin berteriak keras sembari mengelinjang tak karuan. Ketika luka bakar mulai menutupi hampir semua bagian tubuhnya, bahkan termasuk wajahnya. Aroma busuk yang sangat menyengat ikut menguar dari dalam tubuhnya, seiring dengan luka yang terlihat membusuk. "Wanita iblis, penganut ilmu hitam, pergi kamu dari sini, Arum. Kuceraikan kamu detik ini juga." Sutaji berteriak marah, ditatapnya jijih Arum sembari menutup hidungnya dengan sebelah tangan. Kemudian diusirnya istri mudanya itu. "Tidak, Kang Mas, ini tidak seperti dugaanmu." "Berhenti di sana, Arum," bentak Sutaji memotong ucapan Arum, melarang wanita muda itu untuk mendekatinya dengan raut muka jijik. "Jangan pernah menyentuh tubuhku dengan tubuh kotormu itu." Rengganis tersenyum misterius, penuh kemenangan. Sejak awal Rengganis telah berpikir lebih jauh dari mereka. Ia sudah mengantisipasi akan datangnya tuduhan dari pihak Arum. Ia beruntung memiliki Mak Kenti di sisinya, wanita tua misterius yang selalu membantunya. Meski Rengganis sendiri tak pernah tahu mengenai asal-usul Mak Kenti, tapi ia merasa lega lantaran Mak Kenti selalu bisa menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sejatinya, apa yang dilakukan Rengganis kini hanyalah berdasar pada tuntunan Mak Kenti untuk menjebak balik Arum dan Ki Darsono dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Lewat Mak Kenti lah Rengganis tahu siapa pelaku santet pada emaknya dan siasat licik yang telah direncanakan Arum dan Ki Darsono. "Lihat saja Kang Mas, Rengganis, aku akan datang membalas dendam pada kalian." Arum berkelekar, marah. Ditatapnya Sutaji yang menatap jijik padanya. Juga Rengganis yang masih memasang senyum penuh kemenangan. "Bawa bunga kantil ini pergi. Aku yakin ada sesuatu dengan bunga kantil itu. Bisa saja kan Ki Darsono menaruh santet pada bunga itu, seperti ia menyantet emakku." Rengganis meminta salah seorang pelayan rumah membawa pergi bunga kantil yang tadi terjatuh dari genggaman tangan Arum ketika melangkah pergi. Ia mencoba berkilah untuk menghindari kecurigaan semua orang akan dirinya yang tak berani menyentuh bunga kantil. Namun detik kemudian raut mukanya kembali sendu, diliputi kesedihan mendalam ketika menatap jenazah emaknya. "Tunggu sampai lewat masa 100 hari. Aku bukan hanya akan menyentuhnya, namun juga memakannya jika perlu," ucap Rengganis dalam hati. Pantangan bunga kantil memang berlaku selama 100 hari bagi dirinya. Waktu yang sama seperti yang ia lakukan saat tengah menjalani ritual.
yang membuat jiwanya meninggalkan raganya selama sesaat. Pelet pengikat jiwa. Aku sungguh tak menyangka jika Arum bisa sekecil itu. Gumam Sutaji pelan sembari memijat pelipisnya. Detik kemudian Sutaji segera minta maaf pada semua pelayat yang datang untuk melayat jenazah Mak Wanti karena kegaduhan yang diciptakan Arum dan Ki Darsono. Ringkikan suara kuda berhasil membuat riuh halaman rumah Sutaji. Beberapa orang berbadan tegap terlihat turun dari atas kereta kuda dengan wajah memerah diselimuti amarah. Salah seorang di antara mereka terlihat melangkah maju terlebih dahulu sebagai pemimpin rombongan. "Sutaji, keluar kamu Sutaji!" Acara pemakaman Mak Wanti baru saja usai. Namun rumah Sutaji kembali heboh dengan kedatangan rombongan keluarga Arum. Mereka tak terima dengan kembalinya Arum dalam kondisi mengenaskan. Entah sudah mengadu tentang hal apa saja Arum pada keluarganya, hingga mereka terlihat murka dan melabrak ke kediaman Sutaji. "Ada apa ini?" Sutaji yang baru keluar dari rumah bertanya dan berjalan dengan tenang, seolah tak ada kejadian buruk apapun yang terjadi. "Apa yang sudah kamu lakukan pada putriku, Arum?" Suminto, ayah Arum, langsung membentak Sutaji begitu melihat menantu lelakinya itu keluar dan berjalan tenang. "Seharusnya tanyakan juga pada putri Anda, hal kecil apa yang sudah dilakukan Arum di rumah ini," jawab Sutaji dengan nada dingin. "Jangan ngawur kamu Sutaji. Arum putriku itu terhormat, keturunan darah bangsawan. Mana mungkin Arum melakukan hal bodoh seperti tuduhan istri pertamamu itu yang hanya keturunan babu." Suminto semakin mencak-mencak tak terima. Sejak awal ia memang telah menentang keras keputusan Arum yang diperistri oleh Sutaji sebagai wanita kedua. Arum selalu dimanjakan sejak kecil. Ia teramat menyayangi putrinya hingga tak kuasa menolak permintaan Arum yang ingin menikah dengan Sutaji kala itu. Namun apa yang menimpa Arum saat ini benar-benar membuat aliran darahnya mendidih. Tak terima dengan kondisi Arum yang mengenaskan. Suminto menganggap jika kondisi Arum lantaran guna-guna dari Rengganis. "Jaga ucapan Anda, Pak Suminto. Rengganis adalah istriku dan di rumah ini sudah sangat jelas jika kedudukan Rengganis lebih tinggi dari Arum yang hanya seorang istri kedua." Sutaji mulai ikut terpancing emosinya, menjawab perkataan kasar Suminto dengan nada tinggi syarat kemurkaan. "Dasar bodoh, kamu anggap babu mempunyai derajat lebih tinggi dari Arum, cuy." Suminto tak terima. Ditunjukinya muka Sutaji sembari berteriak-teriak marah dan meludah kemudian. "Ceraikan Arum putriku. Aku tak sudi permenantukan lelaki bodoh sepertimu. Anda tidak perlu repot-repot meminta hal itu, karena aku memang telah menceraikan wanita keji itu," tegas Sutaji dengan nada penuh penekanan. Suara ringkikan kuda yang ditarik paksa agar terhenti lajunya segera mengalihkan perhatian Suminto dan Sutaji yang tengah terlihat perdebatan sengit. Seorang wanita parubaya segera turun dari atas kereta kuda. Dengan anggunya, tatapan kedua matanya tajam, menatap Sutaji yang tengah berhadapan dengan Suminto. "Oh ya, cerita ini berlatar di zaman dahulu ya." "Apa-apaan ini Sutaji?" hardik wanita parubaya yang kini berjalan mendekat pada Sutaji. "Jangan ikut campur, Bu. Ini urusan rumah tanggaku." "Jangan ikut campur kamu bilang. Apa kamu sudah lupa kalau aku wanita yang sudah melahirkanmu ke dunia ini, hah?" Giarti mencak-mencak tak terima mendapat teguran dari putra kandungnya sendiri. Ya, hubungan Giarti dan Sutaji sebagai ibu dan anak memang telah lama renggang. Semenjak Sutaji memutuskan untuk mempersunting Rengganis, Giarti yang tak terima permenantukan seorang babu menentang keras pernikahan Sutaji dan Rengganis. "Lihatlah ini, Mbak Yu Giarti. Putramu sepertinya telah diguna-guna oleh babu sialan itu
hingga jadi kehilangan akal begini? Bagaimana mungkin ia lebih memilih Babu ketimbang Arum, putriku yang jelas seorang bangsawan? Suminto berusaha semakin memancing kemarahan Giarti dengan memanas-manasi hubungan tak akur mereka, mencoba mengambil celah untuk semakin memperburuk permasalahan di antara mereka. Tegang, perdebatan demi perdebatan tak dapat lagi terhindarkan di antara mereka, hingga mereka tak sadar dengan sepasang mata yang diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Dari balik pohon seberang jalan, mencuri lihat dari luar gerbang kayu yang terbuka lebar. Sedetik kemudian senyum misterius terkembang di bibirnya. Bibir yang semula tersenyum misterius itu perlahan berubah datar. Detik kemudian terlihat komat kamit seolah sedang membaca sesuatu. Tak ada suara yang terdengar, hanya gerakan bibir yang terucap cepat, seolah sedang merapalkan sebuah mantra yang entah apa. Namun perlahan tapi pasti, langit yang tadinya cerah mendadak berubah hitam, diselimuti dengan kabut hitam pekat seiring dengan gerakan bibir seseorang dari balik pohon. Sutaji, Giarti, Suminto, dan beberapa orang lain di halaman rumah menjadi panik. Perdebatan di antara mereka terhenti, berubah cemas dengan masing-masing dari mereka menengadahkan kepala mereka ke atas menatap langit. Suasana siang hari yang terang benderang mendadak gelap gulita. Romo, Arum yang sedari tadi bersembunyi di balik kereta kuda yang tertutup akhirnya melompat turun. Dengan wajah pias menghampiri sang ayah ketakutan. Arum, ada apa dengan wajah dan tubuhmu, nak? Giarti terhenyak, kaget melihat kemunculan Arum yang tiba-tiba. Lebih tepatnya terkejut melihat tubuh Arum yang dipenuhi dengan luka bakar dan mengeluarkan aroma busuk. Sedetik kemudian, Giarti mulai melangkah mundur sembari menutup hidungnya. Perutnya terasa mual menahan bau busuk yang menguar dari tubuh Arum. Apa sekarang ibu juga jijik padaku? Sinis Arum dengan nada ketus. Semakin ia rapatkan selendang berwarna hitam yang ia gunakan sebagai tudung kepala untuk menutupi wajahnya. Giarti tergagap, ia bingung harus menjawab apa. Giarti sama sekali tak menyangka jika menantu kesayangannya itu akan berubah buruk rupa. Arum. Giarti semakin tergagap melihat Arum yang tiba-tiba melotot lebar dengan tubuh menegang. Begitupun dengan Suminto dan Sutaji yang terlihat sama kagetnya. Juga beberapa orang yang perlahan melangkah mundur menjauh dari Arum. Perlahan kepala Arum mulai tertunduk. Suara tawa lirih mulai terdengar dari bibirnya. Kamu kenapa, Arum? Arum, sadarlah, Nduk. Ada apa denganmu? Suminto panik, diguncang-guncangnya kedua bahu putrinya, berusaha menyadarkan Arum yang tiba-tiba bertingkah aneh bak orang kerasukan. Namun detik kemudian, tubuh Suminto justru terjengkal ke belakang, terkena kibasan tangan Arum yang mendadak kuat. Semua orang berubah was-was ketika Arum mulai mengangkat kepalanya, menatap tajam satu persatu orang yang berdiri di sana. Hingga sesaat kemudian, tatapan tajam kedua bola matanya hanya tertuju pada Sutaji. Lihatlah Pak Suminto, inilah putrimu Arum yang sebenarnya. Dialah yang sebenarnya bertindak sesat. Sutaji menatap balik Arum dengan tatapan yang tak kalah sengit, sembari berujar lantang pada Suminto dengan mengatakan jika Arumlah yang bersalah. Arum tergagap pelan mendengar tuduhan yang dilayangkan Sutaji padanya. Kedua matanya berubah hitam sepenuhnya, tak ada warna putih. Seluruhnya berubah hitam, membuat ngeri siapapun yang memandang. Sedang dari balik jendela, Rengganis yang diam memperhatikan sejak tadi menangkap sesosok misterius yang bertingkah aneh di kejauhan sana. Rengganis tak bisa memastikan siapa seseorang di kejauhan sana, wanitakah atau mungkin lelaki.
Rengganis merasa curiga karena orang itu terus mengawasi semua orang dari balik pohon dengan melakukan tingkah aneh. Namun detik kemudian nafasnya tercekat di tenggorokan ketika menyadari siapa seseorang di balik pohon sana. Seseorang yang kemudian menampakkan dirinya lalu perlahan menghilang bersamaan dengan langit yang tiba-tiba kembali terang. Mak Kenti, wanita tua yang selama ini kerap membantunya. Dialah sosok yang sejak tadi berdiri mengawasi di balik pohon sana. Mengapa Mak Kenti berdiri di sana? Apa Mak Kenti penyebab langit yang berubah gelap gulita? Dan mengapa tubuh Mak Kenti bisa menghilang bersamaan dengan hilangnya kabut tebal? Pikiran Rengganis dipenuhi dengan begitu banyak pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Hingga sesaat kemudian ia kembali dikejutkan dengan teriakan dari luar halaman rumah. Teriakan Suminto yang histeris memanggil-manggil Arum yang detik kemudian ambruk setelah kerasukan. Kedua bola mata Arum yang telah kembali normal warnanya mendelik lebar dengan tubuh yang menggelepar kejang. Rengganis, keluar kamu. Apa yang sudah kamu lakukan pada putriku? Arum jadi seperti ini sudah pasti akibat perbuatanmu, bukan? Keluar kamu Rengganis, babu sialan. Rengganis meremas ujung kebayanya kuat. Takut. Rengganis bukan takut pada kemarahan Suminto. Namun ia takut dengan apa yang diucapkan lelaki parubaya itu. Benarkah apa yang menimpa Arum saat ini adalah karenanya? Mengingat sekelebat bayangan Mak Kenti yang sempat dilihatnya tadi. Seseorang yang selama ini kerap membantunya melakukan ritual. Namun tidak, Rengganis bahkan tak pernah meminta bantuan Mak Kenti untuk menyakiti siapapun juga, termasuk Arum. Ritual yang dilakukan Rengganis selama ini hanyalah ritual untuk membuatnya menang dari Arum, mempertahankan yang memang telah menjadi miliknya, bukan untuk menyakiti madunya itu. Rengganis bahkan tak pernah berpikir untuk menjadi sejahat itu. Rengganis, Rengganis, keluar kamu. Terlalu panik melihat kondisi Arum yang semakin mengenaskan. Suminto sampai lupa pada tujuan utamanya datang ke rumah Sutaji. Melabrak Sutaji, bahkan ia berencana untuk menabuh genderang perang dengan Sutaji dan Rengganis. Selepas kepergian rombongan yang dipimpin Suminto, Hyarti jatuh terduduk di atas tanah. Badannya gemetar hebat. Dia masih syok hebat setelah peristiwa tak masuk akal yang baru saja dialaminya tadi. Apa itu tadi Sutaji? Benarkah ada yang tengah bermain-main dengan ilmu hitam? Apa benar Arum pelakunya? Atau mungkin babu peliharaanmu itu? Hening. Sutaji hanya diam, tak merespon ucapan ibunya. Rahangnya terlihat mengeras dengan kedua mata yang lurus menatap langit di atas sana. Kedua tangannya mengepal kuat. Terlihat jelas sorot kemarahan di kedua matanya. Entah kemarahan yang ditunjukkan pada siapa. Kang Mas. Ekspresi wajah Sutaji berubah dalam sekejap, menatap lembut pada Rengganis yang berjalan ke arahnya. Sedangkan Hyarti berubah murka melihat kedatangan Rengganis. Babu pembawa sial. Pastilah kamu Rengganis, penyebab semua kekacauan di rumah ini. Cukup ibu. Sepertinya ibu membutuhkan istirahat untuk menghilangkan rasa takut ibu setelah kejadian tadi. Silakan ibu kembali pulang agar bisa beristirahat. Kedua mata Hyarti terbelalak lebar. Tak percaya jika dirinya mendapat usiran halus dari putranya sendiri. Pagi harinya, Rengganis membelalakkan lebar kedua bola matanya, seolah tak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Mak Kenti duduk bersimpuh di hadapan Sutaji, suaminya, layaknya seorang babu yang tengah berhadapan dengan majikan. Ganis, perkenalkan, dia ini Mak Kenti, pelayan baru di rumah ini yang akan mengambil alih semua tugas Mak Wanti. Rengganis semakin terhenyak kala Sutaji suaminya justru memperkenalkan wanita tua
yang selama ini diam-diam membantunya sebagai pelayan baru di rumah. Pelayan baru? Benar, Den. Semoga Den Rengganis tidak keberatan menerima saya bekerja di sini. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Tolong izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kentini. Orang biasa memanggil saya Mak Kenti. Saya mohon bimbingan Den Ganis dan Tuan Sutaji selama saya bekerja di sini. Rengganis terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Penuturan bernada halus dari bibir Mak Kenti. Pertama kali bertemu. Pelayan rumah. Sesaat ingatan Rengganis kembali pada keanehan di luar halaman tempo hari. Saat ia tanpa sengaja memergoki kehadiran Mak Kenti yang diam-diam mengintip dari balik pohon. Siapa sebenarnya Mak Kenti? Dan mengapa sekarang ia muncul di rumahnya? Tidak, bukan hanya itu. Mengapa Mak Kenti dulu tiba-tiba datang padanya, lalu menawarkan bantuan padanya? Apa wanita tua itu sebenarnya memiliki rencana? Tapi mengapa dan untuk apa? Mak Kenti kemudian berpamitan untuk singgah di rumah belakang, tempat yang dihuni para pelayan rumah. Dari mana Kang Mas mendapatkan pelayan itu? Tentu saja Pak Giman yang mengirimnya kemari. Bukankah kamu juga tahu kalau semua pelayan di rumah ini Pak Giman yang kuminta untuk mencarikan? Rengganis semakin merasa aneh mendengar jawaban suaminya. Bukan jawaban suaminya yang membuatnya heran. Namun bagaimana Mak Kenti bisa mengenal Pak Giman? Sepanjang hari Rengganis terus mengawasi setiap gerak-gerik Mak Kenti. Namun tiada yang aneh. Mak Kenti terlihat normal seperti wanita tua pada umumnya. Sedikit aneh karena Mak Kenti bersikap bak orang lupa ingatan. Tak lagi mengenali Rengganis, atau mungkin memang sengaja pura-pura tak mengenal. Mak Kenti, panggil Rengganis. Dengan hati was-was, Rengganis berjalan mendekati Mak Kenti. Sudah cukup lama ia menantikan kesempatan untuk berbicara berdua saja dengan wanita tua itu. Ada apa, Den? Karena sebab apa Mak Kenti bekerja di sini? Tentu saja untuk berjuang agar tetap hidup, Den. Saya bukanlah orang berada. Tentu saja saya harus bekerja terlebih dahulu agar bisa makan, meski usia saya sudah terbilang renta. Tapi inilah hidup, saya harus tetap bekerja di usia saya yang sekarang ini. Rengganis terpaku mendengar penuturan lembut Mak Kenti yang terdengar bijaksana, yang tentu saja membuat semakin bingung pikirannya. Apa Mak Kenti ingat jika kita pernah bertemu sebelumnya? Bertemu? Apa sebelumnya kita pernah bertemu, Den? Maaf, Den, saya lupa. Maklum, Den, mungkin karena saya sudah sepuh. Rengganis tersenyum kaku, canggung juga kikuk. Kini ia justru terlihat bagi orang bodoh di hadapan Mak Kenti yang terlihat polos. Rengganis memergoki Sutaji yang termenung seorang diri, menatap kegelapan langit malam dengan semburat wajah yang dipenuhi kemarahan. Kegelisahan, kesedihan, dan kemarahan terlihat bercampur menjadi satu, yang terus menengadahkan kepalanya, menatap langit. Kali ini Rengganis hanya diam, tak ingin menegur ataupun mendekati suaminya itu. Ia hanya memandang suaminya itu secara diam-diam dari kejauhan, mengamati setiap gerak-gerik Sutaji yang terlihat aneh. Tuan, Tuan! Hingga sebuah teriakan seseorang dari kejauhan refleks mengejutkan Sutaji. Juga Rengganis yang sedari tadi diam mengawasi suaminya. Ada apa? Den Arum, Tuan. Pak Parto, lelaki Parubaya, orang kepercayaan Sutaji, berucap terbata. Sesaat ia terdiam, mencoba mengatur nafas yang masih ngos-ngosan akibat berlari tunggang langgang. Bak habis dikejar setan ketika hendak menemui Sutaji. Ada apa dengan Arum? Sutaji kembali bertanya dengan raut muka dan nada suara yang sama datarnya. Tak ada sedikit pun raut wajah khawatir di pancaran wajahnya.
Den Arum meninggal, Tuan. 1 detik, 2 detik. Kedua bola mata Sutaji terbelalak lebar. Namun kemudian kembali terlihat biasa dengan wajah dingin. Berbeda dengan Rengganis yang masih tercengang, lantas membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Benarkah berita itu, Pak Parto? Rengganis bahkan sampai lupa pada misi awalnya yang mengawasi Sutaji diam-diam. Ia melangkah mendekat sembari bertanya pada Pak Parto. Benar, Den Ganis, saya mendengar sendiri berita ini dari orang di kediaman keluarga Pak Suminto. Sudahlah, abaikan saja. Lagi pula kita sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan wanita itu. Arum sudah bukan lagi istriku. Dia mati ataupun hidup, itu sudah bukan lagi urusanku. Sutaji berucap datar, kemudian menggendeng mesra tangan Rengganis, mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Kang Mas, tidakkah Kang Mas penasaran atas kematian Arum? Tanya Rengganis sembari mengambil posisi duduk di sebelah Sutaji yang telah lebih dulu berbaring di atas ranjang. Kenapa harus penasaran? Terakhir kali kemari keadaannya memang begitu mengenaskan. Jadi wajar saja jika sekarang berita kematiannya datang. Sutaji menjawab pertanyaan Rengganis dengan nada datar. Tak sedikit pun ia menoleh pada istrinya. Terlihat jelas jika ia merasa enggan membicarakan tentang Arum. Sutaji bahkan memejamkan kedua matanya, lalu berbaring memunggungi Rengganis setelah usai berbicara. Sedangkan Rengganis hanya bisa menghela nafas pelan, pasrah, lantaran tak menjawab jawaban yang memuaskan hatinya. Lebih tepatnya, sebuah jawaban yang begitu menyita pikiran akhir-akhir ini tentang suaminya. Alasan mengapa Sutaji kerap keluar malam dan memandang langit dengan tatapan penuh kemarahan. Rengganis hanya ingin tahu mengapa Sutaji berbuat demikian dan untuk siapa kemarahan disorot kedua matanya itu ditujukan. Apa ada hubungannya dengan masalah Arum yang terjadi akhir-akhir ini? Atau karena hal lain yang tak pernah Rengganis ketahui? Ganis, kamu tidak akan tidur. Pertanyaan Sutaji yang kemudian menyentak Rengganis dari lamunannya. Ternyata Sutaji belum tertidur. Ia masih terjaga meski telah memejamkan kedua matanya. Iya, Kang. Secepat kilat Rengganis lantas berbaring di sisi Sutaji yang masih memunggunginya. Ditariknya selimut hingga menutupi tubuhnya sampai sebatas leher. Ya, Arum, ia telah mati. Ia ingin melawan Rengganis kembali dan merebut Sutaji kembali dari Rengganis. Tapi naas, mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Karena selalu ada Mak Kenti yang melindungi Rengganis. Itu sebabnya Mak Kenti datang sebagai pelayan di sana, menggantikan Mak Wanti. Mak Kenti sengaja pura-pura tidak mengenal Rengganis, karena menurut Mak Kenti itu lebih baik, karena Mak Kenti ingin menutup dosa Rengganis yang pernah melakukan ritual susuk pengikat sukma, yang pernah dilakukannya dulu oleh Rengganis. Setelah kematian Arum, Mak Kenti ingin ia dan Rengganis menutup masa lalunya yang pernah menyimpang dari ajaran agama. Ia ingin membuka lembaran baru untuk Rengganis tanpa susuk, tanpa ilmu hitam. Walaupun susuk Rengganis telah hilang, tapi memang dari dasarnya Sutaji sudah sangat mencintai Rengganis. Jadi tidak ada efek apapun terhadap mereka. Hubungan mereka tetap harmonis. Itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.